Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di YouTube channel Unida Malang pada program kesayangan kita, apalagi kalau bukan Bisa Bincang Santai. Bersama saya Desi Proklawati yang pada episode kali ini akan menjadi host Anda untuk menemani Anda mengulik informasi menarik seputar ilmu pengetahuan dan isu-isu terkini. Jadi sangat sayang jika ini Anda lewatkan. Jangan lupa untuk berlangganan YouTube channel Unida Malang dengan cara klik tombol subscribe, like, komen sebanyak mungkin, dan yang pasti Anda bagikan channel kami kepada orang-orang terdekat Anda. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para penonton sekalian. Nah, masih bersama saya Desi Proklawati yang akan menjadi host Anda pada program Bisa Bincang Santai di episode kali ini. Seperti biasanya pada episode-episode sebelumnya, pasti ada sebuah tema yang akan kita kulik. Nah, sama dengan hari ini, kita sudah memiliki tema yang menarik, yaitu memantik nyala cinta puisi. Sudah tampak ya, kita nanti ini akan membahas apa sih? Ya tentu saja membahas masalah puisi dan juga proses kreatif di dalamnya. Untuk itulah, pada hari ini kita sudah mendatangkan seorang praktisi yang sudah mumpuni di bidangnya. Langsung saja saya perkenalkan, di sebelah saya ada Bapak Esa Karisma Muhammad Nakti, SSMPD. Baiklah pemirsa, langsung saja kita berkenalan dengan Pak Esa Karisma. Apa kabar Bapak Esa? Alhamdulillah, Bu Desi, baik. Alhamdulillah sehat ya. Baik Pak Esa, sebelum saya lanjut untuk membacakan CV Anda, boleh tidak kita membuat satu kesepakatan begitu? Oh, boleh sekali. Ya, ini berkenaan dengan nama Bapak. Ya, Esa Karisma. Karismanya itu masih menampakkan aura-aura muda, Pak. Sehingga saya kira lebih enak kalau kita memanggilnya dengan sebutan Mas saja ya. Oh iya, Atau ada hubungannya Bapak Mas Esa ini dengan Nela Karisma? Masih ada? Iya, masih ada. Oh iya, betul. Iya, satu kakek dulu Nabi Adam. Nabi Adam ya, baik. Baik Pak Esa, Mas Esa ya, saya lanjutkan untuk membacakan CV Anda. Ya, silakan. Mas Esa ini lahir di Gresik tanggal 1 Februari 1986, betul ya? Iya, betul. Kemudian sekarang beliau mengajar di Universitas Wisnuwardana Malang sebagai dosen di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian kegiatan beliau juga aktif melatih siswa dan mahasiswa untuk kompetisi lomba baca puisi, baik itu di tingkat nasional maupun regional. Lalu untuk prestasi dan pengalaman, pasti Anda sudah berulang kali memenangkan kejuaraan lomba ya sebelum ini? Ya, beberapa kali, Ya. lumayan. Dari tingkat yang regional sampai nasional, Mas Mulai Esa? tingkat RT pernah? Pernah juga tingkat RT, luar biasa ya. Baik, Mas Esa, kemudian dari CV Mas Esa ini kita bisa melihat ya alasan kenapa Mas Esa ini kemudian dipercaya menjadi juri dalam lomba baca puisi antar universitas, betul ya? Iya, pernah. Itu baik. Kemudian antar sekolah juga pernah. Antar sekolah juga pernah, ya komplit sekali. Nah, Mas Esa, kita kemudian kita arahkan lagi ya untuk kembali ke tema kita pada hari ini, yaitu memantik nyala api cinta puisi. Oh iya. Nah, Mas Esa, bisa diceritakan tidak ya secara kasat mata itu kalau kita melihat puisi itu tentu ada permainan kata, permainan bunyi dan juga permainan makna di dalamnya. Tetapi secara komponen itu mungkin Mas Esa bisa memberikan pandangan kepada kami, karena kalau ceritanya itu untuk memantik cinta tentu kita harus mengenal dulu. Ya, nah untuk sampai tahapan mencintai kita harus mengenal dulu. Nah silakan Mas Esa mungkin bisa memberikan kami pandangan. Baik, yang pertama kita hari ini kan berbicara mengenai puisi ya. Kemudian puisi itu bisa jadi masih asing bagi banyak orang.
Maka untuk proses perkenalan tadi itu Ya. minimal menurut saya ada 2 cara. Ya. Yang pertama kita sendiri yang ingin mengenali, Ya. kemudian yang kedua kita dikenalkan oleh orang lain. Mungkin kalau di dalam kelas kita bisa dikenalkan oleh guru, bagi mahasiswa mungkin bisa dikenalkan oleh dosen. Ya. Nah, kalau dari diri sendiri, tentu saja kita harus punya motivasi untuk mengenali puisi ini. Begitu. Ya. Itu yang pertama ya, untuk proses perkenalan. Kita mau mengenali diri sendiri, mengenali karena diri kita sendiri atau dikenalkan oleh orang lain. Orang lain. Kemudian apa sih itu puisi? Mengapa kok harus kita kenali? Ya, betul. Kalau secara teoritis bahwa puisi itu bagian dari karya sastra, bahwa di dalam karya sastra itu ada prosa, ya sama-sama kita tahu ya Mbak Desi ya. Benar. Kemudian ada drama, kemudian ada puisi. Nah, mengapa kok diklasifikasikan seperti ini? Karena puisi itu punya ciri khusus. Gitu. Kalau secara umum mungkin pemirsa juga tahu bahwa puisi itu ciri khususnya ada kepadatan, bahwa kepadatan bahasa dalam hal ini. Kemudian selain kepadatan bahwa juga ada sisi-sisi keindahan yang harus diperhatikan. Bahwa sisi keindahan ini akan menjadi berbeda dengan prosa karena di dalam puisi itu lebih istilahnya itu lebih memperhatikan aspek-aspek semisal aspek bunyi. Begitu. Kemudian ada metafora. Ya. Gitu. Kemudian ada lagi yang hal ini juga tidak bisa kita lepaskan bahwa seorang penulis ini harus punya pengalaman yang luas dan mendalam. Ya, benar sekali ya. Begitu. Jadi artinya ini adalah buah pikir, kemudian puisi itu menjadi sebuah jepretan atau gambaran Ya, ya, atau ekspresi bisa dari jadi seseorang, dari seorang pengarang ya. dalam menyoroti suatu permasalahan. Mungkin seperti itu lebih Ya. tepatnya ya Pak Esa. Kemudian puisi juga itu kalau saya gambarkan itu semacam menjadi penyambung antara pengarang dengan pembaca. Jadi bisa semacam segitiga seperti ini ya. Puisi di atas, pengarang di sini, pembaca di sini, yang semua ini saling berkaitan. Ada kalanya pengarang itu khususnya dalam puisi menulis hanya ya saya ingin menulis saja. Saya tidak peduli bagaimana pendapat orang lain. Saya tidak peduli pendapat pembaca begitu. Karena saya ingin mengekspresikan pada bahasa-bahasa puisi yang tidak umum. Tidak umum seperti bahasa kita sehari-hari. Nah, ini nih menarik sebetulnya ya. Tapi nanti Ya. ini akan kita bahas nanti Bapak Ya, bisa. Mas Esa ya. Ya. Kalau sudah seperti ini saya jadi grogi karena aura dosennya yang keluar ini ya. Baik Mas Esa, sebelum kita lanjut ke penyimpangan tadi ya. Oh ya, ya. ya, penyimpangan itu. Kita masih ada di taraf ketika tadi Mas Esa menyampaikan bahwa puisi itu adalah buah pikir atau misalkan ekspresi lah ya, ekspresi dari pengarang untuk menyoroti suatu hal. Nah, tentu kami para pembaca atau penikmat puisi itu tidak boleh semerta-merta kemudian menyimpulkan makna yang biasanya disebut dengan makna tambahan atau yang biasanya disebut juga makna tersurat, tersirat, seperti itu. Tersorot. Ya, tersorot. Terseret. Ya. Terter yang lainnya begitu. Nah, karena apa? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa teks puisi itu menyimpan makna-makna atau lambang-lambang yang harus secara konsentrasi penuh atau katakanlah harus dicermati betul-betul begitu ya, agar tidak terjadi istilahnya tidak terjadi tidak terjadi kesalahpahaman begitu ya. Kalau kita boleh menyimpulkan. Bagaimana Pak Mas Esa untuk cara atau proses praktis memahami sebuah puisi begitu? Ya, saya kira untuk memahami puisi itu bisa kita bedakan dulu. Tujuannya apa? Kalau memang tujuannya untuk tugas mata kuliah, memang harus berbekal dengan teori-teori. Nah, ini bagi para mahasiswa ya. Bagi para mahasiswa bahwa tidak bisa hanya menggunakan insting atau perasaan saja. Ini maksudnya seperti ini. Gitu. Jadi ada bekalnya dulu. Tapi bagi pembaca halayak atau pembaca secara umum, saya kira apa yang Anda peroleh ya sudah, silakan tafsirkan seperti itu, tidak masalah. Boleh. Boleh sekali. Tidak apa-apa. Kalau menurut saya demikian. Oh, begitu. Karena baik. seringkali saya jumpai seorang penulis puisi itu bisa terkagum-kagum pada tafsir puisi oleh orang lain, gitu.
Maksud saya hanya menceritakan selembar daun, tapi oleh penafsir puisi bisa ditafsirkan menjadi sebuah negara. Bisa jadi seperti itu. Apakah itu tidak akan menimbulkan pemaknaan yang terlalu luas? Tidak masalah. Tidak kalau masalah menurut ya. saya. Baik. Ya, tidak masalah. Jadi tergantung kepada siapa dulu pembacanya ya. Tujuan. Tujuannya. Ya, tujuan seseorang dalam menafsirkan puisi ini. Gitu. Baik. Karena mungkin ini juga pengalaman kita ya Mbak Desi ya. Pengalaman bersama ya. Pengalaman bersama. Karena sebetulnya ya kami berdua ini sudah sering sekali dulu pas zaman muda sering berjumpa di kita panggung. Tua berarti. Secara tidak langsung ya seperti itu. Enggak, Mbak Desi saja yang tua, saya muda ya. Baik. Ya. Jadi Mas Esa sendiri dan saya itu sering sekali berjumpa di panggung-panggung pembacaan puisi, baik puisi. itu di Kota Malang maupun di Surabaya, Mas Esa ya. Baik. Bahwa Jadi sebenarnya Mbak Desi ini kan pesaing saya. gitu ya. Jadi orangnya itu saja. Mas Esa, saya, Mas Esa begitu. Baik, silakan dilanjut Mas Esa. Apa namanya? Jadi Mas Esa itu menyimpulkan bahwa tergantung tujuan pembaca, begitu ya. Memaknakannya seperti Pemaknaannya apa? seperti apa? Begitu. Karena kita berbicara puisi ya, bahwa puisi itu kan buatan manusia kalau saya kira. Mungkin kalau ada batasan lebih ketat untuk menafsirkan itu kalau kita berbicara penafsiran kitab suci. Nah, itu batasannya lebih ketat. Karena itu sudah ini ya sudah masuknya ke arah-arah apa agama. Kan kitab suci juga kan tidak bisa serampangan diterjemahkan begitu. Tapi kalau puisi ya seperti yang pernah kita alami, maksud saya yang kita alami bahwa ada kalanya ketika kita pada momen-momen sedih terus tiba-tiba membaca puisi di dalam kamar ya. Bukan kita sedih membaca puisi di lapangan begitu. Nanti dikira gila. Kemudian kita kita bisa mendapat 1-2 informasi yang menenangkan. Itu kan kita tidak berbekal teori apa begitu. Ya. Berarti di sini ada tahapan harus membaca terlebih dulu. Iya, tetap. Kemudian proses memahami itu kemudian dari langkahnya tadi membaca, kemudian menginterpretasi. Ya, kemudian membedahnya begitu. Lalu apa lagi nih Pak, Mas Esa? Ya saya kira untuk sebelum apalagi itu proses seperti yang disampaikan Mbak Desi tadi itu bisa kita lakukan berulang-ulang. Berulang-ulang ya, berarti di sini ada dibaca lagi, kemudian dibedah lagi. Proses pembedahan itu mungkin tidak sama seperti membedah operasi begitu ya, kulit yang kita bedah sekali selesai. Nah di dalam puisi kan ada lapisan-lapisan seperti bawang itu ya. Jadi lapisan pertama kita berbesmili, lapisan kedua kok tambah banyak dan seterusnya. Ini sangat bergantung pengalaman kita secara sebagai individu, ya skemata keseharian, pengalaman secara imajinatif, emosional maupun intelektualitas. Itu yang menentukan juga seberapa dalam kita bisa mengupas lapis makna di dalam puisi. Baik, menarik sekali ya. Jadi artinya pembaca ini perlu memajankan, terus-menerus membaca, kemudian memaknai sehingga sampailah kepada lapisan pemaknaan tadi. Saya mengibaratkan seperti ini, kita membaca puisi, itu ibarat kalau secara fisik kita nge-gym. Bisa begitu ya? Iya. Kenapa itu? Kalau orang yang masuk ke gym itu kan dalam rangka membentuk otot. Ya betul. Kita tujuannya membentuk otot yang mana itu kan bisa. Nah kita membaca puisi pun demikian karena bahasanya kan tidak sama dengan bahasa sehari-hari. Ada angkat beban di dalam otak begitu sehingga ada bagian-bagian tertentu yang terbentuk. Gitu. Maka bagi sastrawan atau mungkin pengarang yang sudah senior dan karya-karyanya sudah teruji oleh waktu, saya kira pola pikirnya bukan maskulin ya, tapi berotot sekali, keren sekali ya, berisi sekali ya. Berisi sekali. Betul. Pak Esa, Mas Esa ya. Jadi itu tadi sudah masuk ke proses kreatif dalam menulis puisi ya, berarti ya. Ya untuk menulis ya belum sebenarnya. Itu tadi kan kita memahami puisi. Masih memahami dulu ya. Nah, tetapi nanti ini akan menyambung pada metode penulisan puisi seperti yang Mas Esa tadi sampaikan bahwa bahasa puisi itu ya ada tekniknya. Begitu kan ya. Nah, ini terkait yang tadi setelah mungkin pembaca bisa memaknai puisi, mungkin Mas Esa sendiri bisa menyampaikan begitu ya secara praktis metode penulisannya itu seperti apa idealnya begitu. Saya kira untuk metode menulis itu mungkin banyak ya.
kita bisa melakukan itu ada metode copy master. Copy master itu seperti apa, Copy Mas Esa? master itu bahwa ada puisi-puisi yang sudah mapan, atau yang sudah populer, atau yang sudah kita kenal, terus kita bereksperimen dengan mengganti salah satu atau mungkin salah dua katanya. Kata Gitu di ya, dalam puisi. dalam Tapi ini puisi. proses berlatih gitu ya. Baik, baik. Bukan berarti kita seumpama puisi aku ini binatang jalang gitu, Iya, karya Hairil Anwar kayak kata aku kita ganti dia. Baik. Nah, itu yang dimaksud kalau yang saya pahami dari metode copy master. Copy Tapi master. ini masih punya istilahnya kalau menurut saya keharaman untuk publikasi. Publikasinya ya. Karena itu bukan murni karya Anda secara pribadi Ya. gitu. Tapi proses berlatih. Proses berlatih dan Iya. itu nanti menajamkan teknik ya, artinya teknik penulisan mungkin. Mungkin secara konvensional kita bisa mengawali seperti itu. Baik, untuk latihan dasarnya untuk mungkin latihan ya, lebih ke dasarnya. sana. Baik, menarik sekali Mas Esa. Kemudian yang ingin saya soroti nih Mas Esa, Ya. masih tentang kepenulisan puisinya Ya. ya. Karena kita tahu juga, karena saya tahu juga bahwa Mas Esa sendiri juga sebagai seorang penulis puisi ya. Oh ya. Tentu sudah berpengalaman untuk teknik-tekniknya begitu dalam menulis puisi. Nah, Mas Esa, pernah tidak mendengar istilah terminologi lisensi puitika? Oh, ya pernah. Nah, ya, ini adalah penyimpangan berbahasa yang biasanya cenderung digunakan oleh pengarang, khususnya sastrawan puisi ya, dalam menciptakan bahasa puisinya atau untuk kebaruan begitu. Nah, ini juga yang dimaksud dengan penambahan nilai-nilai keindahan artinya di sini. Nah, bagaimana tanggapan Mas Esa tentang terminologi lisensi puitika ini sendiri? Ya. Kalau yang pertama mengenai saya sebagai penulis puisi, sebenarnya saya belum pede-pede amat. Begitu ya? Rendah hati sekali Mas Esa ya? Ya karena memang saya belum pede saja. Begitu ya. Karena saya pribadi merasakan bahwa untuk menulis itu sebuah pekerjaan yang luar biadab. luar biasa. Ini saja sudah mencerminkan ya bahwa bahasanya itu sudah berbeda sekali begitu. Silakan Mas Esa dilanjut. Untuk kalau yang saya lakukan itu dalam menulis puisi yang paling berat itu justru proses penyuntingan. Jadi setelah teks kita jadi, kita baca ulang, sekiranya ada 1-2 kata yang menurut kita ini belum mewakili apa yang ingin saya sampaikan, itu bisa dibongkar pasang dan seterusnya. Nah, ini sangat bergantung seberapa banyak kita membaca. Nah, permasalahannya banyak dari kita termasuk saya, kalau Mbak Desi mungkin tidak, malas membaca. Gitu ya, malas minimal membaca. nama-nama pengarang atau penulis puisi di Indonesia siapa itu jari saya belum habis, bisa jadi sudah banyak. Iya, bisa jadi ya sudah saya kehabisan siapa lagi ya begitu. Itu menunjukkan bahwa kita masih kurang membaca, ya terutama saya. Itu yang pertama untuk proses saya sebagai seorang penulis, maka ya mungkin bisa diralat sedikit bahwa saya masih proses menuju ke sana. Gitu. Kemudian yang kedua mengenai lisensia puitika, kalau secara umum tadi sudah disampaikan oleh Mbak Desi, tapi dalam hal ini juga mengenai lisensia puitika, seorang penulis kalau sudah punya kesadaran bahwa tulisan saya ini saya bagikan di halayak atau saya publis begitu, maka tetap masih dibatasi dengan bahasa. Bahasa yang sebebas-bebas pengarang itu masih dibatasi oleh bahasa. Bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat maksudnya? Iya, di mana kita berada. Baik, itu artinya masih dalam konteks masih bisa dimengerti oleh masyarakat luas begitu ya? Masih harus mencakup itu. Baik. Kalau semau-maunya dan tidak bisa dipahami oleh banyak orang, silakan tidak masalah. Tapi catatannya cuma satu, jangan di-share. Begitu? Iya, simpan saja untuk. Karena kita kan hidup bersosial kan menggunakan bahasa yang bisa dipahami bersama. Betul. Bahasa planet mungkin ya, bisa jadi baik. Baik, Mas Esa. Jadi artinya itu tidak masalah penyimpangan bahasa untuk menciptakan bahasa puisi atau makna-makna baru. Ya, makna baru artinya. Nah, tetapi senyampang itu bisa dimengerti oleh masyarakat luas, begitu ya, Mas Esa? Secara umum. Baik.
Nah, tadi sempat Mas Esa menyinggung mengenai sastrawan, nama-nama sastrawan begitu ya. Ya. Atau kalau misalkan lebih akrabnya kalau di dalam dunia sastra itu ada yang namanya pembabakan sejarah sastra. Oh iya. Ya, Anda pasti sudah akrab ini Mas Esa bahwa sastrawan itu bisa dikatakan sebagai cerminan atau perwakilan ya untuk menggambarkan semangat pada periode tertentu Ya. begitu. Artinya sebuah karya itu lahir ya mewakili zamannya ya. Nah, kita setuju ya, baik itu dari angkatan Balai Pustaka, kita kenal Rustam Effendi dengan puisinya Hujan Badai, lalu ada juga di angkatan Balai Pustaka ya. Angkatan Bujangga Baru. Angkatan Bujangga Baru, Bapak Sultan Tagir Ali Sabana, itu Mbak Desi yang hafal ya gitu ya. Ya, kemudian ada juga di angkatan 45 Khairil Anwar, Derai-derai Cemara, kemudian juga naik lagi di angkatan berikutnya 70 sampai ke tahun 2000, angkatan cyber. Ya, nah kenapa saya belum membahas masalah angkatan sekarang yaitu zamannya anak milenial? Karena kenapa? Begini Mas Esa. Kecenderungan orang-orang di zaman tahun 2000 ke bawah ya, 2000 khususnya ke bawah itu yang ke 99 atau yang ke 2000? Ya, ke 99 ke bawah ya, artinya dari mulai angkatan Balai Pustaka hingga angkatan cyber, itu mereka masih berlomba-lomba untuk kemudian mencapai taraf nilai estetik ya. Artinya supaya karya mereka itu bisa diterima oleh masyarakat, mereka berlomba-lomba untuk memperbaiki kualitas karya sastranya sehingga itu bisa diakui sebagai sebuah bentuk mahakarya. Ya, kita pasti sudah tidak asing dengan nama Sapardi Djoko Damono dengan puisinya Hujan Bulan Juni ya, dan itu sangat membekas begitu ya. Nah, itu salah satu contoh mahakarya dari seorang pengarang. Nah, namun mirisnya di zaman milenial bukan berarti tidak ada kualitas, tetapi ada pergeseran di sini, artinya ada yang dinamakan gejala intermedia karya sastra, Mas Esa. Pasti sudah pernah mengetahui ya, bahwa artinya mungkin di zaman-zaman yang dulu masih didukung kepekaan masyarakat untuk mencari informasi mengenai sastra, untuk menghibur mereka begitu ya, baik itu di media cetak, majalah sastra mungkin. Nah, tetapi kalau sekarang di zaman anak-anak milenial, generasi sekarang lebih senang mencari informasi lewat internet. Saya juga kok. Kita sepakat ya, ya. Kita sepakat di sini. Kita sudah mengalami gejala intermedia karya sastra ini, Mas Esa. Mencari apapun tuh lengkap sekali di internet, gitu. Di Google, di Chrome itu kan ada tombol plus itu. Ya? Itu unlimited itu. Unlimited ya. Mau informasi apapun bisa. Bisa, ya. Nah, namun mirisnya itu akan menjadi efek yang kurang baik. Artinya untuk para sastrawan dalam pendistribusian karya sastranya. Ya, karena ini berkaitan lagi dengan honornya, Mas, honoriumnya, tingkat kesejahteraan para pengarang begitu ya. Karena kalau kita lihat kita bisa mengakses secara bebas di internet tanpa membayar, hanya membayar kuota begitu. Tetapi bagaimana seorang pengarang ini kemudian mendapatkan honor, itu masih menjadi sebuah PR. Untuk PR ya di zaman milenial ini begitu. Nah, pandangan Mas Esa bagaimana? Menurut saya ya memang kita harus berterima dengan keadaan sekarang ya. Kalau mengenai honorarium tadi, saya kira untuk pengarang sekarang itu ada satu fase yang mungkin tidak dilalui oleh pengarang tadi oleh Mbak Desi disebut 2000 ke bawah begitu. Ya, betul. Bahwa proses penempaan karya. Bahwa untuk sekarang saya langsung bisa buat akun atau channel YouTube. Ya, betul. Langsung bisa menulis tanpa ada proses ya mungkin dibacakan, tolong baca puisi saya dong, kasih masukan begitu. Dari orang yang sudah berpengalaman dalam hal puisi begitu, tanpa proses itu langsung saya unggah di YouTube, saya bikin videonya sebentar, selesai. Begitu ya. Begitu. Kemudian ya itu mungkin yang berimbas pada ketika saya ngetik di YouTube musikalisasi puisi, beberapa video itu menampilkan teks-teks yang menurut saya itu sebenarnya masih belum bisa dikatakan puisi, masih sebatas kalimat-kalimat indah. Kata-kata mutiara mungkin ya, lebih tepatnya. Seperti itu ya. Tapi untuk puisi masih belum lah. Karena kalau seperti itu ya karena saya mengagumi begitu ketika seorang penulis puisi memutuskan untuk berpuisi, bahkan
urusan honorarium itu nomor sekian. Begitu ya? Iya, yang penting Karena- karya saya keren. Gitu. Kecuali biasa. kalau untuk Mhm. tingkat popularitas Mhm. begitu, yang dicari popularitas, maka ya saya berusaha ya Mem- sepopuler mungkin mempromokan. Mempromokan. Kalau dari YouTube tadi ya Ya. channel saya ini ya bagikan saja sebanyak-banyak. Ya, ya. Gitu. Dan rata-rata sastrawan-sastrawan itu ya tidak semuanya bisa untuk kemudian membuat YouTube channel, kemudian untuk Ya. manajeri atau manajemen ya, Ya. artinya masalah itu begitu. Mungkin kalau seandainya sekarang begitu tapi ya susah juga ya karena zaman digital begitu ya. Ya, kembali lagi itu. Begini maksud saya, seandainya nanti ada satu akun channel YouTube Ya, yang itu bisa membangun semacam stratanya untuk kelas atas begitu, sehingga yang dimuat dalam channel tersebut adalah karya-karya yang bermutu dan banyak penulis ataupun pembaca puisi yang berusaha untuk nembus itu karena hadiahnya besar mungkin. Atau mungkin mungkin karena bisa jadi. subscribernya yang banyak Ya. atau berjuta-juta begitu, itu nanti berbanding lurus dengan seleksi bahwa yang bisa masuk ke channel ini adalah karya-karya yang keren. Kualitas. Kembali lagi ke zaman 2000 ke 2000 ke bawah itu tadi ya, Iya. bahwa sastrawan itu berlomba-lomba untuk Bisa meningkatkan nembus ke tarafnya, sana. ya, meningkatkan taraf kualitas karya Kualitas. sastranya, Saya. sehingga itu bisa diterima oleh masyarakat, sehingga menjadi mahakarya tadi ya. Ya, bagus sekali nih Mas Eka. Kemudian kalau misalkan itu tadi terkait mengenai masalah honorium pengarang begitu ya, yang tampaknya masih menjadi PR begitu. Nah, Ya. mungkin itu menjadi solusi yang baik menurut saya, dan itu mungkin bisa dicoba lah ya. Mungkin Mas Esa sendiri ada berminat untuk membuat seperti itu. Ya, Siapa tahu ya. Heeh. Siapa tahu pulang dari sini Mas Esa langsung membuat YouTube channel khusus untuk ya sebenarnya kita kan sudah loh. Gitu ya. Sudah coba-coba itu itu. off the record ya Mas. Baik. Kita sudah mencoba itu. Baik. Tapi untuk bukan tambahan, untuk mahakarya itu kalau menurut saya pribadi bahwa seorang pengarang atau penulis dia tidak akan berpikir bahwa karya saya ini akan menjadi sebuah masterpiece begitu. Gitu ya. Karena saya sendiri menduga-duga ketika Chairil Anwar nulis puisi, ya dia nulis saja begitu. Kemudian minta tolong kepada sahabat karibnya, tolong bacakan dong, kurang apa, puisimu jelek. Saya yakin ada komentar seperti Ya, itu. dan itu penting karena untuk editing atau penyuntingan ya, itu sangat berat sekali. penting ya. Kita bacakan karya kita pada orang lain itu penting sekali baik. begitu. Nah, saya juga menduga Chairil Anwar itu ketika setelah nulis puisi kemudian dapat masukan dari teman dari sahabat-sahabat karibnya itu, kemudian karya dipublis atau disosialisasikan ke masyarakat, ya tumbuh besarnya itu juga berbanding lurus karena ada semesta yang mendukung. Gitu, yang semesta yang mendukung. Iya. Baik, Mas Esa, ini karena sayangnya waktunya itu sudah hampir selesai. Sudah hampir selesai, tetapi kita belum selesai ya. Kita masih harus, kalau misalkan tadi kita masih membahas mengenai penulisan puisi, kalau sekarang untuk pembacaan puisi, Mas Esa. Ya, bagaimana cara kita menilai baca puisi yang bagus atau tidak begitu? Untuk membaca puisi menurut saya. Ya, ini pertanyaan pamungkas ya, karena karena kita juga selain menulis itu seyogyanya juga harus bisa membacakan puisi. Ya. Idealnya demikian. Idealnya. Nah, silakan Mas Esa bisa dijelaskan. Membaca puisi ini ya minimal 2. Ya. Yang pertama kita membaca puisi ini itu kompetisi ataukah untuk ya perform sebuah acara begitu. Biasanya untuk yang kompetisi ini penilaiannya lebih ketat. Dalam arti lebih ketat itu ada indikator-indikator yang harus terpenuhi agar ya dia mendapat nilai maksimal. Kalau secara umum mungkin kita sudah sama tahu Mbak Desi ya. Yang pertama itu ada penghayatan, kemudian ada yang kedua itu aksentuasi atau mungkin pelafalan, begitu. Kemudian yang terakhir itu penampilan secara keseluruhan termasuk mungkin mimik. Ekspresi begitu ya, minimal 3 poin ini. Itu kalau untuk kompetisi. Tapi kalau untuk perform
ya sudah, Anda mau mengalir gitu ya. Artinya baca saja. sesuai saja, biasa saja, menyantai begitu ya. Seperti acara kita pada hari ini, bincang santai. Iya. Kita bawakannya dengan santai. Selama dapat tepuk tangan kan selesai. Begitu ya. Nah, masalah tepuk tangan ini Mas Esa. Mas Esa kan sudah berpengalaman nih untuk membacakan puisi. Nah, ini setelah ini saya akan bertepuk tangan ini untuk Mas Esa. Oh, jangan. Iya dong, harus menampilkan pembacaan kita puisi ini di sama depan loh. Kita sering sama-sama. Harus ya Iya. pemirsa. Nah, ini sebetulnya kita masih sayang sekali ya, waktunya itu memang singkat begitu. Kita masih Berarti ini perlu ada sesi kedua. Semoga ya. saja nanti didengar ya. Semoga kita dihadirkan lagi untuk membawakan sesi yang kedua. Yes, ya. Untuk Baik, rekaman kedua nanti saya yang jadi host. kembali Dibalik ya. Oke Mbak Baik, Desi. boleh. Jadi Mas Esa setuju ya untuk perform di depan pemirsa sekalian. Nanti Mas Esa akan mendapatkan tepuk tangan dari saya. Setuju? Sepakat? Baik, pemirsa sekalian, kita sudah mengakhiri sesi Berada pada penghujung ya. acara Bincang Santai pada hari ini. Ya, terima kasih atas simakannya bersama kami semua di sini. Nah, untuk akhir kata, kami tidak lupa mengingatkan kepada Anda semua untuk tetap berlangganan di channel YouTube Unidia Malang, lalu tekan tombol like, komen sebanyak-banyaknya, dan yang pasti bagikan link channel kami ini kepada orang-orang terdekat Anda. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang penampilan terakhir dari Mas Esa, silakan. Penampilan terakhir. Penampilan pamungkas ya, silakan Mas Esa. Baik, terima kasih Mbak Desi. Nama saya ganti Esa Pamungkas. Baik. Oke, saya akan membacakan puisi, tapi ini karena ranahnya bukan kompetisi, jadi saya tidak khawatir karena tidak ada yang menilai. Puisi yang saya tulis sendiri, ini sudah dibuatkan musikalisasi puisinya oleh ya senior saya dalam berkesenian, kemudian sudah dinyanyikan dalam musikalisasi tersebut. Judul puisi saya ini Mu. Pada matamu yang secandu kopi, aku melihat hujan bermain kata, menanam kisah dari basah doa, menabur rindu dari jernih kasih. Pada bibirmu yang seharu sunyi, aku mengeja malam bertabur makna, menyulam harap dari hangat derita, merawat hati dari lembut puisi. Ah, padamu yang mengurai kerut-kerut waktuku, yang memeluk gigil-gigil hurufku, yang merawat tunas-tunas cintaku, izinkan aku larut bersama cahayamu. Terima kasih. Luar biasa. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa.